Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kami mahasiswa dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dengan saya Nurhadijah dan teman saya Riza Ulum. Saya Sukma Madani. Nama saya Muhammad Nopal. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tanjung Hijau atau yang mewakili, dan kami hormati Bapak Irwanto SPD selaku pemimpin lapangan, dan yang kami hormati Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di aula ini. Hadirin yang kami hormati, selamat datang kami ucapkan kepada tamu undangan yang sudah hadir dalam kegiatan penyuluhan tentang teknologi pengolahan limbah untuk tebu sebagai pakan ternak ruminansia di Desa Tanjung Hijau, Kecamatan Hamparan Merah, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya, izinkan kami membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun yang pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, kata sambutan dari Kepala Desa Tanjung Hijau atau yang mewakili. Yang ketiga, kata sambutan dari Ketua Tim PKL kelompok 11. Yang keempat, penyampaian materi penyuluhan dari mahasiswa PKL. Yang kelima, diskusi atau tanya jawab. Yang keenam, pembacaan doa. Yang ketujuh, foto bersama. Dan yang kelima, penutup. Baiklah, untuk mencapai waktu, kita mulai saja kata sambutan dari Bapak Kepala Desa yang diwakilkan oleh Sekretaris Desa. Kepada Bapak, saya persilahkan. Pada Bapak Hafid, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana sampai saat siang hari ini kita semua masih diberikan rahmat dan rahmat, baik dengan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di aula Bapak Desa Tanjung Hijau yang sama-sama kita cintai. Salawat, berkaitan dan salam semoga kami persilahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat serta para pengikut sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir di ruang ini akan mendapatkan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin. Dan saya hormati anak-anak kami dari Universitas Sumatera Utara ini di bagian peternakan. Dan saya hormati para bapak ibu kepala desa serta perangkat desa yang hadir di aula Bapak Desa ini, serta anak-anak mungkin dari peserta kita jaya khususnya di bidang pertanian dan peternakan. Sebelumnya kami dari pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para anak kami dari Universitas Sumatera Utara yang akan memberikan penyuluhan tentang pembuatan makanan ternak dari busuk tebu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi terutama masyarakat desa Tanjung Hijau, di mana di desa Tanjung Hijau ini sebagian besar banyak peternak sapi dan peternak kambing. Jadi di sini memang lagi musim lebak tebu. Jadi tapi bebarengan juga dengan ada sebagian
yang lagi musim panen juga. Jadi nanti bisa diterangkan apakah yang daun padi atau bahasa Inggrisnya damen. Ya, bahasa damen Pak ya. Ya, apakah bisa juga diolah menjadi makanan ternak dengan petunjuk dari anak-anak kami dari dusun yang di bidang peternakan. Di sini kami dari pemerintah desa memiliki 21 dusun. Di sini ada sebagai perwakilan kami dari perangkat yang di sebelah kanan paling ujung itu nanti kesejahteraan. Kemudian di sebelah lagi ini bendahara desa dan saya sendiri sekretaris desa. Di sebelah saya kaum perencanaan. Dan sebagian besar di sebelah sana Pak itu kepala dusun. Jadi mungkin hanya demikian dari saya mewakili kepala desa yang kedua. Apabila dalam pekerjaan tempat mungkin kurang berkenan, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan atau kesilapan kami mohon juga maafnya karena ini tidak disengaja, kebenaran hanya milik Allah. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekdes yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Tim PKL kelompok 11 kepada Saudara Kodi Sarikan, silakan. Atas kesempatannya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Farid Wahyu selaku Ketua Tim PKL kelompok 11 Universitas Sumatera Utara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas berkat dan rahmatnya kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan penyuluhan ini. Tidak lupa kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang dimana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa yang mewakili serta staf-staf yang menghadiri kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun serta teman-teman dan para hadirin yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri sekali lagi. Kami adalah mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang mengadakan kegiatan PKL di tepatnya kelompok usaha bersama yang diketuai oleh Bapak Irwanto yang bernama Mandiri Farm. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Irwanto yang telah memperbolehkan kami melakukan kegiatan PKL di peternakannya, serta kepada staf dan Bapak Sekdes yang telah mempersiapkan tempat dan menyediakan tempat dengan baiknya. Kami mengadakan PKL dan penyuluhan di desa Tanjung Gilir ini bagaimana hanya untuk melakukan salah satu kegiatan mata kuliah wajib dan juga untuk menyelesaikan suatu kegiatan dari kewajiban kami, yaitu implementasi Tridharma perguruan tinggi. Mahasiswa yang ditempatkan di desa-desa bertujuan untuk
memberikan suatu gagasan dan ide-ide pokok baru guna menunjang pengetahuan bagi masyarakat desa, yang dimana pada akhirnya kami pun akan terjun dalam kelompok masyarakat tersebut. Oleh karena itu, kami mencoba memberikan penyuluhan yang dimana berjudul teknologi pengolahan limbah pupuk tebu sebagai pakan ternak rumensia di desa Tanam Hilir 2, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini kami bertujuan untuk memanfaatkan limbah pupuk tebu, yang dimana kami melihat limbah-limbah tersebut hanya disia-siakan dan bahkan tidak diolah oleh peternak, sehingga itu menurut kami suatu hal yang mubazir. Dan kami memberikan inovasi, walaupun inovasi tersebut mungkin sudah lama ada dan bahkan mungkin sudah pernah dilakukan oleh penyuluh sebelumnya. Kami berharap kegiatan yang kami adakan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ada, yaitu dengan pemanfaatan limbah pupuk tebu menjadi silase untuk pakan ternak rumensia. Kami amat menyadari sebaik apapun kegiatan yang kami persiapkan pasti memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya mewakili seluruh anggota kelompok PKL, bila mana dalam kegiatan ini terjadi kesalahan yang tidak menyinggung hati, kami mohon maaf kepada para hadirin sekalian. Mungkin itulah sedikit sambutan yang bisa saya sampaikan. Mungkin itulah sedikit kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Dan apabila adalah hikmah atau kebaikan yang bisa diambil itu semua semata dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Paulus Farid yang telah memberikan kata sambutannya. Acara selanjutnya, penyampaian materi penyuluhan sekaligus praktek cara pembuatan silase pupuk tebu oleh Saudari Suci Ramadhani. Kepada Suci kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi penyuluhan hari ini dengan judul Silase limbah pupuk tebu sebagai pakan ternak ruminansia. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah pernah dengar kata silase atau Belum, Kak. pernah mencoba membuatnya gitu? Silase merupakan awetan hijauan yang disimpan dalam silo yang tertutup rapat dan kedap udara. Bahan pakan yang diawetkan berupa tanaman hijauan, limbah industri pertanian, serta bahan pakan alami lainnya dengan kadar air pada tingkat tertentu. Nah, keuntungan apa sih dari kita membuat silase ini? Yaitu mudah dan praktis, murah, memanfaatkan limbah-limbah yang tidak terpakai, kandungan nutrisi lengkap, serta menghemat waktu dan tenaga. Nah, sebelum kita membuat silase, ada baiknya kita menyiapkan alat yaitu timbangan, stok, plastik, karet, drum, dan terpal. Adapun bahannya yaitu pupuk tebu, dedak padi, molasses, mineral, dan M4. Nah, ini itu silase yang dibuat dalam jumlah 40 kilo ya Pak Bu, dengan presentasi pupuk tebu kering yaitu 60%, mineral 4%, urea 2%, bekatul 20%, garam 2%, probiotik 6%, tetes 6%, dan air secukupnya. Nah, itu ini adalah gambar cara pembuatannya. Itu pertama limbah pupuk tebu, yang kedua yaitu pupuk tebu yang telah dicopot atau dipotong halus,
Yang ketiga itu bahan-bahan yang kita perlukan seperti molasses, zat padi, M4, urea. Yang keempat yaitu semua bahan yang telah dicampurkan. Yang kelima, bahan-bahan yang telah dimasukkan ke dalam silo. Yang keenam yaitu bahan yang telah disimpan dan ditunggu selama kurang lebih 2 minggu. Ini adalah metode pembuatannya dengan menyiapkan alat bahan yang dibutuhkan, menimbang bahan pakan sesuai proporsi yang telah ditentukan, menghamparkan jerami tebu di atas terpal, lalu mencampurkan M4 dan molasses, kemudian memasukkan pada jerami tebu secara merata. Lalu menaburkan zat padi sedikit demi sedikit. Setelah semua bahan akan dicampur secara merata dengan membalik-balikkan jerami tebu. Yang terakhir yaitu dimasukkan ke dalam plastik dengan kondisi anaerob. Nah Pak Bu, kondisi anaerob itu kondisi yang kedap udara. Jadi kita menyimpan semua bahan pakan ini di dalam silo atau plastik tanpa ada sedikit udara. Tujuannya apa? Untuk terjadinya proses fermentasi dengan sempurna. Karena kita menggunakan bakteri itu anaerob dengan menggunakan M4. Dan kita masukkan ke dalam tong. Nah, ini kan disimpan dalam silo nih kan Pak Bu. Kenapa disimpan lagi sih ke dalam tong? Nah, tujuannya itu supaya lebih aman. Takutnya kan kulit tebu ini halus kan Pak Bu. Banyak duri-durinya gitu kan. Nah, takutnya silonya itu bocor. Nah, itu akan mengganggu proses fermentasinya. Disimpan kurang lebih selama 14 hari. Nah, setelah disimpan selama kurang lebih 14 hari atau 2 minggu, kita dapat mengecek sendiri nih Pak, ciri-ciri selasi yang baik itu seperti apa. Yang pertama yaitu rasa dan wanginya asam, tidak berjamur, tidak berlendir dan menggumpal, tekstur rumput masih jelas, serta aromanya wangi seperti buah-buahan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki sesi praktek langsung nih Pak. Pada bapak-bapak atau adik-adik sekalian yang mau membantu saya dan teman-teman saya melakukan praktek, dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Makanannya silakan di sana, sambil. Bisa Pak, jerami padi, rumput juga bisa, larangnya bisa, jerami padi bisa dipakai.
bahwa dia ditebar sama Nah ini untuk tebu yang udah dikeringkan Pak, kita akan membuat dalam jumlah 40 kilo. Presentasi dari 60 kilo itu untuk tebunya 24 kilo. Nah ini proses penaburan mineralnya ya Pak. Campur, tabur, silakan. Ini urea udah campur ya Pak, secara merata juga. Dengan presentasi 12 dari
rambut kita dulu. Bagaimana? Bagaimana? Gitu. Ini ada depan Pak dari 40 kilo dan tebu itu sekitar 8 kilogram saja. Kita tahu juga secara rata. Lalu kita tabur dengan garam. Nah, kita menggunakan probiotik M4 ya Pak, M4 peternakan yang warnanya coklat seperti ini. Ini beda Pak, ini masih untuk peternakan. Nah, ini untuk 40 kilo dan tebu kita gunakan 6 potong saja. Oh, itu dia kan. Jangan berapa aja. Kita ajar nanti. Itu yang mau kita sakit. Itu yang mau tadi. Nah, untuk mempercepat, molasnya itu kita taruh aja langsung ke dalam airnya Pak. Kita campur dengan M4 tadi yang sudah dilarutkan dalam air. Man, Puji banget saya cakap. kamera. Iya, Mas. Iya, Pak. Biar enak cara kerjanya. Kami mau banyak, Karena biasanya itu Pak Salman kamera itu. Cara kerjanya tahu. Nah, lalu kita aduk secara merata. Bisa ini, kamu Oh, begini loh. Kalau di kamera tunjukkan ini. Biar jangan terekam di rumah. Biar kita kikaran kita buka. Semangat ya. Empat itu perempuan pakai. Putra Jaya Wonosari. Iya Pak, kami Pendaput Raja ya Pak.
Satu lettingan kita. Oh iya Pak. Cuman aku kakakmu jual atas-atasan. Jurusan apa? Waktu itu otomotif. Motif. Cuma kami sama terkenal gini. Cuman sekarang apa? Hobi nandur-nandur ini. Nanam apa ini Pak? Coba. Seleting dari mana? Jalan Pak. Satu ada. Lain kakak lainnya. Satu orang, satu yayasan. Baik kalau kemudian kan yang maaf dan air yang habis-habiskan ayamnya ketua yayasan dulu tuh. Dua akar. Kan bandel. Tapi bandel Pak. Kalau bandel. Nampak. Nampak kan? Nampak Pak. Iya. Bapak enggak? Kami ngerti Pak. Itu yang menampakkan bukan Bapak. Jadi Pak. Udah Pak. Laju Pak ya. Rumahnya mana, Bu? Rumah saya Tanjungan Pak. Tanjungan nomor Ya. asal Susu. Ini Jati. Jati ya, sampai pesantren. Guru pesantren itu. Oh, udah Pak. Pasal 6 dulu, Bu. Kayak banjir. Kalau hujan deras, limpas ya. Iya, sampai jalan ya Pak. Di dalam air kita bersihkan secara merata ya Pak Bu. Bikin gini nanti kalau jadi wangi ya. Mana Pak? Ini Pak. Iya wangi Pak. Bisa. Enggak nampak. Oh, ke depan. Enggak terkena. Bukan mana? Ini. Enggak nampak. Ini nampak.
Semuanya pasti bisa semuanya. Adik-adik kami ini bagian kemarin lagi dia. Nah, setelah semuanya udah kita campur di dalam rata, Pak, kita masukkan ke dalam kilo. Plastik dulu, plastik Bu. Biasa di kampung plastik Bu. Kita usahakan silonya itu ada Pak untuk menghindari kemungkinan bocor. Nah, ini kita masukkan ke dalam kilo Pak, kita padat ya Pak untuk menghindari adanya udara. Ya, tapi tekanan tanahnya kan juga ada Pak, udara dalam tanah. Sebenarnya di sini Bapak kita penyelenggaraan tapi dulu dengan silonya. Dengan plastik. Belum tahu ya. Ini datang ya. Datang ya. Jalan juga.
kurang ini, kurang kurang. Matahari aja. Kanan. Dua matahari. Iya. Kalau kurang ya matahari. Orang kambing. Mana tahu disuntik sama kardus jadi muka kambing. Jadi bantuan. Kan masih juga bisa dipecat. Jadi bantuan. Ya, kalau punya ladang kebun-kebun 1 hektar paling enggak. Jadi bantuan kambing. Ya kasihan untuk kebunnya. Mungkin di kebun ambil. Ini kan pupuk izin kalau kambing itu. Kami lawan kalau lawan masih lumayan. Tinggi-tinggi jalan aja lawan. Jadi pakai aja kan. Kalau lapar kasih warna. Bisa 2, 3 ambil. Dia mau pulang aja di dalam. Lama itu ya. Nah, bagi bapak-bapak yang ingin tahu gimana sih silase itu wanginya gitu, rasanya boleh cicipi. Cuma di sini agak dalam Pak, karena ini udah hampir berjamur, karena silo itu bocor. Nah, makanya sebaiknya setelah kita masuk ke dalam silo, kita simpan ke dalam tong lagi untuk menghindarinya. Nah, wanginya seperti Pak, sampai. Kalau itu aja yang kita kambing aja. Gimana? Waktu hari pertama kami dikasih bisa. Cuma ini udah sampai berjamur gara-gara ini yang bocor. Si rasa yang baik itu seperti apa? Iya, di tangan tuh. Nah, ini Pak. Rasa dan wanginya asam.
Nah kalau kita silase jerami padi nih Pak, wanginya itu kalau berhasil silnya nggak bocor, plastiknya nggak bocor, itu seperti wangi nangka. Kalau jerami padi yang kita silase, tidak berjamur, tidak berlendir dan menggumpal, ya aromanya wangi seperti buah-buahan. Ini wangi kan Pak, nggak bau dia. Buah-buahan. Udah berapa nih buat? Udah 2 minggu. Udah bisa diapakan? Cuman berjamur karena silonya bocor. Mana yang tempat itu?
Sabar, dadah. Wah, ini ngamera sing dopok iki. Nanti dosennya tanya suaranya siapa itu gitu. Terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan materinya. Selanjutnya, masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang dibutuhkan silakan ini Pak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya pembacaan doa oleh Saudara Muhammad Nofar kepada Saudara Mahendra silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan doa dengan saya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi wa hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma ataqta lana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban
Dengan